Ini adalah ayah angkat yang jahat. Dia memarkir mobilnya di trek untuk membeli minuman tetapi mengunci pintu mobil. Dia membelinya tetapi tidak pergi. Minum sambil melihat arlojinya. Dia menunggu sampai jam 9.15. Saat kereta lewat, dia ingin membunuh 3 anak di dalam mobil. Anak-anak tidak bisa membuka pintu untuk melarikan diri. Hanya tersisa 1 menit. Saudara menemukan bahwa dia dapat mengubah arah kereta, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Terlalu jauh. Kakak perempuan itu mengikat pegas ke kepala mainan, memecahkan kunci dan mendorong jendela hingga terbuka. Dia melemparkan kepala pegas ke tanah. Anak-anak seperti menarik busur dan kemudian mulai memanah. Tembakan meleset. Mereka menarik kepala mainan itu ke belakang. Kali ini mengerahkan seluruh kekuatanku untuk itu. Terbang tinggi. Kereta ada di depan, mereka tidak punya waktu. Ayah tiri senang, kali ini mereka pasti mati. Dia tidak bisa mempercayai matanya, mengapa kereta mengubah arah. Pada saat ini, sebuah mobil akan datang. Dia membuka pintu, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Karena dia tidak takut pada siapapun, hanya pria gendut ini. Beberapa hari yang lalu, rumah Padrel terbakar habis. Orang tua meninggal, hanya menyisakan 3 anak dan kekayaan yang sangat besar. Teman mereka Count Olaf menjadi wali mereka. Tapi Olaf ingin mereka mati, untuk memonopoli warisan. Boll yang memutuskan keberuntungan itu, Olaf tidak berani menyinggung. Tapi Boll diam saja, membatalkan perwalian Olaf. Bukan karena sengaja membunuh orang, tapi karena meninggalkan 3 anak di dalam mobil. Boll akan menemukan orang lain. Olaf datang di depan anak-anak, mengancam. Kemanapun kamu pergi, aku akan menangkapmu. Kamu pasti akan mati. Kemudian dia menutup matanya, berpura-pura sedih. Biarkan anak-anak pergi, sementara aku tidak bisa melihat. Boll telah menemukan wali lain. Tak disangka, paman ini ternyata lebih kejam dari Olaf. Hewan peliharaan itu menakutkan. Kodok bermata 3 dari Tibet. Kadal dari Pulau Komodo. Kura-kura Galapagos berumur lebih dari 300 tahun. Dia mengubah rumah itu menjadi museum paleontologi. Dia adalah pria yang kejam. Monty adalah wali kedua dari Padrel bersaudara. Untuk mengasuh anak, ia berencana pindah ke Peru. Namun hari itu ia meninggal karena digigit ular berbisa. Keesokan harinya, Olaf datang ke rumah tersebut. Karena dia membunuh Monty, lalu membuat adegan palsu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali perwalian, memonopoli warisan. Tapi Boll tidak setuju. Dia membawa ketiga saudara perempuan itu ke rumah Bibi Josephine. Dia lebih aneh. Josephine berkata bahwa gagang pintu itu rapuh, akan melukai orang. Nenek tidak memasak, karena kompor gas akan membakar ruangan. Dia ketakutan saat Padrel berdiri di bawah lemari es. Cepat ke sini, kulkas akan menghancurkanmu. Dia memiliki fobia. Melihat petugas itu, dia berteriak. Sulit bagi Bibi Josephine untuk lolos dari trik jahat Olaf. Mereka kembali ke rumah dan menemukan jendela pecah. Bibi jatuh dari jendela, meninggalkan surat. Kakak perempuan yang putus asa, satu lagi meninggal di tangan Olaf. Padrel menemukan petunjuknya. Dalam surat itu, Ike, salah dieja, seharusnya Ice. Dia sangat berhati-hati, tidak bisa salah mengejar. Padrel lingkari huruf-hurufnya dan gabungkan, jadikan sebuah kata. Itu nama gua di bawah laut. Pada saat ini, angin kencang meniup segalanya. Padrel menemukan selembar kertas. Ada gambar aneh di atasnya. Gambar ini mereka lihat di kaki Olaf. Tidak ada waktu, angin kencang mematahkan pipa gas dan terbakar. Ini memanaskan kenop pintu. Pecahan dari gagang pintu ditembakkan ke arah mereka. Dia mengatakan itu semua benar. Beruntung anak-anak itu masih hidup. Mereka duduk di perahu kecil untuk menyelamatkan Bibi. Olaf juga datang. Mereka yang berakting, menikah setelah tampil. Olaf menggandeng tangan seorang gadis kecil, untuk memerankan drama pernikahan. Hakim juga diundang untuk bertindak. Setiap perkataan hakim mempunyai akibat hukum. Selama dia mengatakan ya, drama itu akan menjadi kenyataan. Tanda tangani. Cepatlah. Olaf sebenarnya tidak ingin menikahinya, tapi karena kekayaannya. Setelah mereka menyelamatkan Josephine, Olaf datang dan membawa ketiga saudara perempuan itu, mendorong Bibi Josephine ke laut. Boll terlambat. Boll datang, mendapatkan kembali perwalian Olaf. Dia tidak tahu Olaf ingin membunuh ketiga saudara perempuannya, memonopoli properti. Kemudian Olaf mengerti. Hukumnya jelas. Jika mereka mati tiba-tiba,
Anda tidak dapat mewarisi properti. Kecuali, tentu saja, berdasarkan garis keturunan, atau pernikahan. Olaf meminjam akting, memerankan adegan pernikahan. Dia memanfaatkan kata-kata hakim. Semua bisa menjadi landasan hukum. Mengubah palsu menjadi nyata. Untuk menghentikan kedua saudara perempuan itu, dia mengunci yang termuda di dalam sangkar. Mereka mengatakan satu kalimat yang salah, bayinya akan mati. Kakak harus menerima. Dan Padrel menyelamatkan saudara perempuannya. Tapi dia melihat hal aneh itu. Sepertinya tato di kaki Olaf dan di atas kertas. Suami Josephine menyelidiki gambar ini, digigit lintah sampai mati. Orang tua menyelidiki ini dan mati dalam api. Item ini mengarah ke rumah mereka. Cahaya masuk, dapat menyebabkan kebakaran. Pungkas Padrel. Kebakaran itu tampaknya merupakan kecelakaan, tetapi Olaf yang melakukannya. Bibi Josephine mengetahui kebenaran, dibunuh olehnya. Tapi ini sudah larut. Dia berkata, saya setuju, ditandatangani. Hakim menyatakan, makalah ini memiliki kekuatan hukum. Wajah asli Olaf terungkap. Kami resmi menikah di depan hakim. Sumpah resmi-resmi. Hal-hal ini terlambat. Tapi tetap Padrel. Saat matahari bersinar, dia menggunakan kaca untuk membakar akta nikah. Surat nikah dibakar. Semua orang menangkap Olaf, menceritakan setiap kejahatan yang dilakukannya, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Biarkan dia menanggung hukumannya sendiri. Kunci dia di dalam mobil, tunggu kereta datang. Film, serangkaian peristiwa malang Lemony Snicket. Mereka kembali, rumah itu hancur. Ini dulunya adalah rumah mereka. Mereka menemukan sebuah surat. Ini adalah surat yang ditulis orang tua mereka untuk mereka. Mereka adalah ahli biologi. Orang tua adalah pembawa obor, menjelajahi lanskap dunia dan melawan kekuatan jahat. Benamkan diri Anda di alam. Tanpa api yang mengerikan itu, teleskop ini akan menjadi cahaya kita. Berubah menjadi api yang berani. Film berakhir di sini. Ikuti aku. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.